Ya, thank you kok. She said, where you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Some superhero. Some fairy tale bliss. Just something I can turn to. Somebody I can kiss. I want something just like this. I want something just like this. Selamat malam semuanya, selamat datang. 5 menit lagi kira-kira kita akan mulai acara kita. Teman-teman di Zoom dan teman-teman di YouTube ya. Selamat malam. YouTube ya. Malam ini kita akan bincang ya, kok Chris. Anyway, ini kan semua udah masuk ya? Udah Ya, oke. Sorry, yuk. Malam ini kita akan udah live ya, Chris. The way I used to love you, no, I don't wanna know who's taking you home. Malam ini kita akan bincang-bincang tentang bisnis ya, teman-teman ya. Bakal jadi perbincangan yang seru malam ini ya. YouTube aja kalau pada ngapain itu. About you. No, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. Do you think of me, or we used to be? Is it better now that I'm not around? My friends are acting strange, don't bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, who's taking you home, love you so. Malam teman-teman yang baru join. No, who's taking you home, love you so. The way I used to love you, I don't wanna know. Every time I go out, yeah, hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah, I say but don't believe it, 'cause even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. Do you think of me, what we used to be? Is it the way I used to love you? Oh, I don't wanna know. Every time I go out, yeah, hear it from me. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, who's taking you home, love you so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, who's taking you home, love you so. The way I used to love you, I don't wanna know. No more please stop, no more hashtag boot up screenshots. Sudah ada 80 orang yang join. You know just how I make like this, do we like this? Do we lay it down for you, touch your poop like this? Matter of fact, never mind, will I let the past be? Maybe he's right now, but your body's still me. I don't wanna know, who's taking you home, love you so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, who's taking you home, love you so. The way I used to love you, I don't wanna know. my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the
way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no Wow, other. makin malam makin rame ya teman-teman ya. Udah 100 orang yang join. Getting Seru banget nih pasti teman-teman ya, bincang-bincang malam kita. It was a crush. Now I might have wouldn't said too much, but that's all it was. So I gave it up. I live my day as if it was less. Live my day as if it was no. Sekali lagi selamat malam buat teman-teman yang baru join, baik di Zoom maupun yang ada di YouTube channel kita, OV Group. Comes all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush. I kept saying I'ma stay in touch, but that thing went bust. So I gave it up. Ooh, well, no tricks, no bluff. I'm just better off without them cuffs. Oke, Yeah, the Im, sun musik won't mati ya. set on us. Ya. When low, when high, still. Oke, teman-teman semua, selamat malam. Semoga semua dalam kondisi yang baik, sehat, teman-teman ya. Walaupun di tengah situasi COVID-19 gitu ya, tapi saya yakin bahwa kita semua dalam kondisi sehat, bahagia juga ya. Hari ini kita malam ini akan bincang-bincang santai tentang bisnis dengan judul yang sangat luar biasa, tetap optimis bicara bisnis, teman-teman ya. Jadi namanya sebagai seorang pebisnis pasti kita harus tetap optimis walaupun kondisi apapun yang terjadi di tengah-tengah kita. Setuju ya teman-teman ya? Teman-teman mungkin hari ini datang diajak sama teman-temannya yang lain. Percayalah bahwa malam hari ini akan jadi malam yang luar biasa buat teman-teman semua. Teman-teman akan dengar sharing yang luar biasa dari salah satu speaker kita yang akan sharing nanti, Pak Krisdianto, teman-teman ya. Teman-teman yang mungkin latar belakangnya sebagai seorang karyawan benar-benar nggak pernah ngerti apa namanya entrepreneurship gitu ya, tentang bisnis. Malam hari ini teman-teman pasti akan belajar sesuatu, teman-teman. Teman-teman ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, teman-teman nanti pada saat speaker akan mulai sharing, teman-teman audionya akan di-mute. Tapi nanti di tengah perjalanan ketika Pak Krisdianto sharing dan teman-teman pengen bertanya, teman-teman bisa langsung ketik aja di chat pertanyaannya teman-teman, dan nanti di akhir daripada sharing kita malam hari ini, kita akan bacakan dan akan dijawab oleh Pak Krisdianto ya teman-teman ya. Dan berikutnya teman-teman selamat datang juga, teman-teman datang di agensi terbaik di Indonesia teman-teman, di One Vision Agency teman-teman ya. Ini salah satu agensi terbaik dari 408 kantor pemasar yang ada di Indonesia. One Vision Agency itu top nomor 7 teman-teman. Jadi luar biasa sekali teman-teman ya. Oke, kita nggak mau panjang lebar, kita mau langsung aja teman-teman, pasti juga udah nggak sabar. Kita mau langsung lihat video profile dari speaker kita pagi hari ini teman-teman. Silakan Pak Krisdianto. Teman boleh lihat ya, video profilnya tuh luar biasa sekali teman-teman ya. Profil speaker kita memang latar belakangnya juga sebagai seorang pebisnis teman-teman. Kita mau lihat ya teman-teman ya. Wow, makin malam, makin bertambah teman-teman yang join nih. Luar biasa ya antusiasmenya. Thank you teman-teman. Udah pada nungguin videonya ya teman-teman ya. Nunggu ya, sabar ya. Memang karena speakernya luar biasa teman-teman. Udah pasti perlu waktu ya untuk kita lihat nih videonya. Nah, teman-teman bisa kasih komentar nanti boleh teman-teman ya pada saat lihat videonya, selesai nonton videonya teman-teman bisa kasih komen coba video yang teman-teman nonton tuh bagaimana gitu. Boleh kasih feedback ya teman-teman ya. Wah, keren kan, luar biasa.
should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're round it. Everyone falls down sometime, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed.ที่เห็นว่ามีใครๆเขาชวนกันไปหาดทรายทะเล Oh baby it's winter หน้าหนาวฉันก็เคยไม่โอเคที่เห็นว่าเขาสาดัง Hey love you always บอกตรงอิจฉา Oh baby it's raining มาวันนี้อย่าฝนโปรยปลาย Oh baby come in มาเปลี่ยนใจฉันไม่ต้องเดียวดายแค่มีเธอแค่มีเธอแค่มีเธออยู่กับฉันฤดูกาลใดก็ไม่สำคัญทุกวันไม่เคยเหงาใจแค่มีเธอแค่มีเธอแค่มีเธอข้างกายไม่ต้องสนใจใครให้เธอมั่นใจว่าฉันจะไม่มีใครนอกจากเธอYeah, love you all the way, love you every day, no matter what season, baby. Yeah. ใจจริงเมื่อฝนมันตกและเห็นว่าเขากางลมคู่กันหนาวเมื่อไรก็ซบตรงไหลและเขาก็กอดกันหัวร้อนก็ปิดประตูเปิดแอร์กันมัน Hello ผมยังอยู่ตรงนี้ So go so easy รักผมไปที่รักนักคนดีรักที่ไม่มีพิษภัยนี้มาวันนี้อย่าฝนโปรยปลาย Oh baby come in เปิดเปลี่ยนใจฉันไม่ต้องเดียวดายแค่มีเธอแค่มีเธอแค่มีเธออยู่กับฉันฤดูกาลใดก็ไม่สำคัญทุกวันไม่เคยเหงาใจแค่มีเธอแค่มีเธอแค่มีเธอข้างกายไม่ต้องสนใจใครให้เธอมั่นใจว่าฉันจะไม่มีใครนอกจากเธอฉันฤดูกาลใดก็ไม่สำคัญทุกวันไม่เคยเหงาใจแค่มีเธอแค่มีเธอแค่มีเธอข้างกายไม่ต้องสนใจใครให้เธอมั่นใจว่าฉันจะไม่มีใครนอกจากเธอ Yeah, love you all the way, love you every day, no matter what season, baby. Yeah. Can't be tough, you won't make out, yeah.
Teman-teman, kita mau langsung aja dengar sharing dari speaker kita yang luar biasa malam hari ini, Pak Krisdianto. Silakan Pak Krisdianto. Oke, Jim. Thank you, Jim. Iya kok. Ya. Sorry, tadi videonya suaranya agak kurang bagus ya? Apa oke-oke aja? Oke dong. Oke, Jim. Oke dong. Bagus. Oke, udah jawab di bawah. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat malam teman-teman semua. Ya, efek di rumah terus, jadi semuanya pagi teman-teman. Nggak lihat cuaca, korden di belakang, gelap terus gitu. Oke, selamat malam semuanya, terutama teman-teman baru. Salam kenal, apa kabar semuanya? Ya, saya Krisdianto. Hari ini saya mau berbincang-bincang sama Anda semua mengenai bisnis yang luar biasa, terutama dalam situasi seperti ini, di mana kita harus sedikit optimis, teman-teman. Ya, tapi sebelum terlalu jauh, boleh applause ya buat Jimmy sedikit. Ya, udah bantu saya buat buka acara luar biasa ya. Jimmy salah satu contoh anak muda yang luar biasa, teman-teman. Nanti bisa bincang-bincang sama Jimmy juga di belakang, silakan aja. Tapi teman-teman, satu hal yang saya mau sampaikan malam hari ini adalah saya cukup prihatin sama situasi hari ini. Saya berharap teman-teman yang hadir di malam hari ini semua dalam keadaan baik, keadaan sehat, seluruh keluarga baik-baik semua, tidak kurang satu apapun juga. Kalaupun ada yang mungkin mengalami, saya ikut prihatin dan berdoa buat teman-teman supaya semuanya baik ya. Saya mengerti situasi ini kita nggak ada yang mau dan kita nggak ada yang tahu sampai kapan. Jadi saya harus bicara sama teman-teman bahwa kita semua prihatin, teman-teman. Apapun yang terjadi kita prihatin. Ya, mudah-mudahan semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Dan malam hari ini semua sehat, seger ya, karena jam segini. Makanya kalau Anda lihat flyer saya pegang kopi. Mudah-mudahan di meja teman-teman ada kopi hari ini ya, supaya ngantuk ya. Jadi teman-teman sedikit intermezzo buat mulai acara hari ini. Jadi gini ceritanya, pernah dengar nggak cerita begini? Gimana caranya kopi bisa bikin kita melek, teman-teman? Nah, ini ada ceritanya, teman-teman. Ya, jadi bukan diminum, teman-teman. Ya, kopi yang panas boleh dimasukkan ke dalam gelas kopi. Nih, saya siapin kopi, teman-teman. Ya, seperti gambar. Ya. Kemudian taruh di mata, teman-teman. Itu luar biasa ampuh. Jangan dicoba. Nanti nggak bisa lihat saya hari ini. Ya, cuma joke aja. Oke, teman-teman, saya mulai nggak panjang-panjang lebar lagi, cuma cerita aja. Jadi gini, teman-teman, kalau kita bicara di masa-masa ini, di masa-masa situasi yang kurang mungkin bagi semua orang kurang menyenangkan ya. Banyak bilang kita masih lihat dari berbagai sisi. Saya setuju, ada sisi positif, sisi negatif. Tapi saya harus juga setuju bahwa mau bilang apapun juga situasi tidak mengenakan mungkin masa-masa ini. Teman-teman, di masa-masa ini saya nggak tahu nih teman-teman yang join ya, saya yakin macam-macam latar belakang ya, ada yang pekerja mungkin, ada yang fresh graduate mungkin ada pebisnis mungkin, apapun ya. Malam ini kita bicara bebas aja. Saya mencoba membuka diri untuk bercerita. Mudah-mudahan ada sesuatu yang teman-teman bisa dapat malam ini. Teman-teman, di masa-masa ini sebenarnya kalau di masa situasi yang kayak gini, kalau saya boleh cerita, kita ada istilah kita yang saya juga belajar dari coach saya adalah ada 3F, teman-teman. 3F kita bicara soal family, kita bicara soal finance, kita bicara soal future, teman-teman. 3F itu jadi menarik gitu ya. Jadi menarik, kenapa? Karena suka tidak suka di masa-masa ini yang paling bersinggungan, paling dekat itu apa? Keluarga. Gitu. Entah Anda harus bekerja di rumah, entah Anda harus bekerja mungkin shift-shiftan, atau Anda berbisnis di rumah, tapi masa-masa ini dengan slow down semuanya, berarti waktu kita banyak buat keluarga. Betul ya? Nah, buat keluarga, satu sisi hal yang menarik, atau hal baru, atau hal yang nggak pernah dilakukan selama ini, karena selama ini mungkin sibuk kita.
selama ini mungkin kita even nggak kepikiran gitu ya, mungkin saking kita mau ngejar sesuatu kita nggak sampai tidak terlalu intens mungkin di rumah. Masa-masa ini bisa kita ambil secara positif bahwa intinya adalah kita punya waktu yang lebih buat keluarga, saling mengenal, lebih dekat lagi, yang dulu mungkin udah agak sedikit, mohon maaf jauh, bisa lebih dekat lagi, lebih bersama lagi. Itu ada satu nilai yang luar biasa. Di balik itu, tapi ada mungkin ada satu pemikiran. Oke lah, keluarga dekat, tapi mereka kan juga butuh income, gitu. Mereka juga butuh sesuatu. Di masa-masa ini kita nggak bisa keluar, kita mungkin banyak juga pesan makanan dari luar, kita banyak lakukan beli online untuk makanan, untuk kebutuhan rumah gitu. Nah, tetap kita butuh biaya. Jadi keluarga jadi hal yang utama, ya kita mulai bisa lebih dekat lagi, mungkin lebih baik lagi. Satu sisi adalah juga masalah finance kita. Kita finance, saya harus jujur sama teman-teman, dunia itu bulat teman-teman. Di dunia itu semua serba seimbang. Ya, coba teman-teman pikir aja nanti. Satu sisi ada yang terimpact luar biasa, betul ya? Terimpact luar biasa, income harus turun, mungkin hari ini benar-benar drop. Sedikit cerita aja, tadi siang saya tuh kebetulan kepengen makan soto gitu, makan soto daging gitu ya. Ada cukup enak dekat rumah saya. Tadi sekalian kita ke bank sama istri, tadi saya udah lama nggak keluar rumah teman-teman, dengan pakai masker, pakai naik mobil, ya ikut anjuran pemerintah, duduknya juga misa-misa begitu ya, supaya aman. Kita pergi nggak jauh dari rumah sih, dekat dari rumah, kita coba ke tukang soto itu gitu. Biasanya tuh rame gitu, biasanya udah nggak kebagian. Saya turun, istri saya lakukan sesuatu, saya ke tukang soto. Saya datang, saya bilang, Bang, saya mau daging sama paru, saya bilang begitu. Pak, parunya habis. Dalam hati saya, luar biasa. Orang susah jualan, dia habis loh teman-teman. Wah, dahsyat itu, soto saya pikir gitu. Terus saya bilang, Mas, hebat banget ya bisa habis ya gitu. Terus dia bilang, enggak Pak, saya bawanya sedikit sekali hari ini. Oh gitu, ya kenapa? Saya agak empati juga, jadi agak ikut simpati juga. Dia bilang, Bang, memang impact-nya begitu besar ya. Setengah ada, kurang turunnya. Dia bilang apa? Wah, jauh Pak, bukan setengah lagi katanya. Di bawah itu. Besok kita mau pulang kampung nih malah. Oh, jadi ini yang disiapin cuma segini doang? Iya, cuma ala kadarnya. Wah, saya dengarnya gimana ya teman-teman? Berarti benar-benar di belahan dunia ini, di belahan Indonesia aja gitu, ada satu sisi bahkan banyak partnya yang lagi kena problem gitu, yang benar-benar terimpact luar biasa gitu. Tapi satu sisi kalau saya harus bicara positif sama teman-teman, ada satu sisi yang nggak kenapa-napa hari ini. Even malah saya punya beberapa teman, semalam saya sempat ngobrol sama teman-teman saya beberapa yang bisnis online segala macam, ada beberapa bisnis yang justru malah berkembang gitu malah hari-hari ini gitu. Jadi saya harus bilang sama teman-teman, tinggal bagaimana melihat situasi hari ini sebenarnya. Mungkin jumlah angkanya sama mungkin, cuman kebaginya jadi ke-spread-nya jadi berbeda. Ya, ada yang mungkin ke distract, ada yang kena impact berat, ada yang ini. Tapi saya harus jujur, secara umum semua pasti terpengaruh. Nggak bisa nggak. Saya juga mau bilang, di industri kami juga pasti ada impact, ada terpengaruh pasti. Kalau tidak saya bohong. Ya. Cuma masalahnya, impact-nya seberapa besar, itu problemnya. Dan apa yang kita bisa lakukan di masa-masa impact ini, di masa-masa situasi seperti ini. Nah, itu yang saya mau bagi hari ini. Ternyata menarik di industri kami, ini ternyata masih bisa berjalan dan masih bisa produktif. Dan kita masih sangat optimis, teman-teman. Itu yang saya mau cerita hari ini sama teman-teman semua. Jadi no worries, teman-teman. Jangan khawatir, kita berbagi cerita. Mudah-mudahan nanti malam kepikiran. Mudah-mudahan nanti malam jadi nggak bisa tidur. Mudah-mudahan tiba-tiba malam-malam lihat secercah cahaya, kayak lagu ya. Lihat sesuatu yang membuat Anda lebih bergairah. Minimal di masa-masa ini, di rumah ini, ada sesuatu hal yang baru, ada sesuatu hal yang bisa menggairahkan hidup Anda. Teman-teman, apapun yang terjadi, mau COVID ini 6 bulan, sampai Juni, sampai setahun, kita nggak pernah tahu, teman-teman. Tapi yang saya tahu adalah, setelah ini berakhir, hidup kita jalan terus, teman-teman. Yang saya tahu, setelah masa ini, impian-impian kita tetap jalan terus, teman-teman. Yang saya tahu, setelah masa ini, apapun yang kita mau kejar, tetap bisa kita kerjain. Masih ada anak yang harus sekolah, mungkin. Masih ada orang tua yang pengen lihat anaknya berhasil, mungkin. Masih ada dream-dream kecil yang kita pengen kejar setelah ini.
Bukan artinya setelah COVID tuh tiba-tiba dunia berhenti gitu. Enggak, teman-teman. Masih berjalan. Pertanyaannya, mesinnya mau Anda nyalakan nanti setelah COVID selesai, atau Anda mau start your engine now. Mesinnya dipanasin dulu, teman-teman. Tetap panas. Begitu COVID selesai, mesin ini akan lari sekencang-kencangnya. Itu yang terjadi. Jadi artinya di masa-masa ini tetap produktif dan optimis. Gitu teman-teman ya. Itu prolognya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau itu bisa diterima sama teman-teman, saya akan mulai dengan bercerita sedikit mengenai apa yang kita lakukan di masa-masa ini. Yang menarik adalah teman-teman tahu kita di industri asuransi, ya, asuransi, dan kita di bawah benderanya Prudential, perusahaan Inggris. Tapi selepas masalah itu, saya mau bikin satu statement, teman-teman. Kita tidak bekerja kepada perusahaan asuransi, itu paling penting. Kita melakukan bisnis asuransi. Oke, bisnis asuransi. Yang namanya bisnis artinya kita pikirkan, kita jalankan, kita bikin strategi, kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang besar. Apa yang kita kerjakan, kita dapat hasilnya. Sesuai apa yang kita kerjakan. Dan bisnis, yang namanya bisnis, semua tergantung kita. Itu yang menarik. Balik lagi cerita, sebelum terlalu jauh. Pak Kris dulu apa sih sebenarnya gitu? Ngapain sih dulu sebenarnya gitu? Sedikit aja teman-teman. Kalau saya boleh cerita, dulu saya adalah sempat bekerja, pernah di perusahaan besar, salah satu perusahaan kertas besar di Indonesia, pernah. Nggak lama teman-teman. Habis itu saya mulai berbisnis, ya. Saya cepat aja, saya berbisnis di dunia advertising. Dan saya ambil spesialis yang namanya graphic design. Kalau teman-teman lihat saya bicara lancar seperti ini hari ini bukan karena saya lulusan graphic design, teman-teman. Itu salah besar. Ya, saya bisa ngomong sebegini lancarnya, itu karena saya 15 tahun, teman-teman, di industri ini. Saya berubah karena saya ikut prosesnya, dan saya mau berubah. Kalau saya boleh jujur, saya dulu pendiam, benar-benar diam. Kalau nggak terpaksa bicara dan ketemu orang, saya tidak mau ketemu orang. Ya, males banget teman-teman. Saya lebih senang ngobrol sama komputer. Ya, saya lebih senang bikin desain, bikin kreatif, bikin ide gitu ya. Itu saya kerjakan dulu. Dan juga saya ada beberapa bisnis yang lain, yaitu ada agrobisnis, ya, saya bermain dulu sempat burung walet, saya ada main rumput laut dan segala macam. Jadi kalau bicara background bisnis, saya pebisnis teman-teman. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa saya bisnis gitu? Ini ada hubungannya sama pekerjaan kita hari ini. Karena kalau bisnis, kita punya gambaran dan punya perhitungan angka yang menurut saya itu jauh lebih besar. Ya, takerannya tuh kita yang atur sendiri gitu. Dibanding kita harus bekerja dengan orang. Karena dengan orang, saya nggak bilang jelek teman-teman ya, nggak bilang jelek ya, tapi semua ada takaran dan ada masa kerjanya. Itu pasti ada. Kalau bisnis Anda mau apa, Anda lakukan. Tapi apakah bisnis semudah itu? Nggak juga teman-teman. Ya, butuh modal, butuh pengalaman gitu ya. Dan itu saya sudah kenyang teman-teman. Ya, maksudnya kenyang jatuh bangun di bisnis gitu ya. Itu yang menarik buat saya. Nah, kenapa saya gabung di bisnis ini? Cerita sedikit, ya biar nyambung juga. Nah, di bisnis ini, di industri asuransi, saya tidak suka asuransi di awal. Nah, saya mau bilang sama teman-teman, saya tidak suka asuransi dan benar-benar nggak suka teman-teman. Jadi kayak malas banget gitu ya. Karena di kepala saya, ya mungkin sama teman-teman, asuransi adalah pekerjaan terakhir yang saya mau kerjain di muka bumi ini gitu hari itu. Sombong banget saya hari itu ya. Karena saya belum mengerti teman-teman. Dan saya yakin, teman-teman sih ngerti lah ya. Bukan yang ada di sini ya, yang ada di luar sana mungkin juga sama, nggak ngerti. Jadi mandangnya sebelah mata sama asuransi. Jadi saya sebenarnya sudah diajak di bisnis ini adalah di tahun 2000 sebenarnya. Dan itu diajak sebagai seorang pelaku asuransi. Dan akibatnya apa? Yuk jadi agen. Teman-teman saya mau bilang jadi agen. Saya bilang, enggak lah gitu ya. Karena saya nggak suka asuransi. Kemudian saya diajakin lagi tahun 2004. Yuk jadi agen. Saya nggak suka asuransi. Suruh jadi agen, suruh jualan, saya nggak mau. Akhirnya di tahun 2004 akhir, seorang kawan bilang sama saya, Chris, ini ada industrinya. Ini ada bisnisnya. Nah, malam hari ini itu yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Ada bisnisnya, ada industrinya. Ini yang luar biasa mengenai bisnis. Jadi itu yang membuat saya mulai tergoda buat mencoba bisnis ini. Itu satu. Berikutnya. Nah, begitu bicara bisnis, saya bicara apa?
modalnya berapa? Gitu ya, modalnya berapa? Gitu. Terus kemudian yang menarik adalah bisnis ini tidak pakai modal. Bisnis ini adalah bisnis yang Anda bisa lakukan kalau Anda punya kemauan. Sesimpel itu. Dan yang menarik lagi adalah bisnis ini punya percepatan waktu. Nah, itu keren. Dan punya karir bisnis. Nah, itu keren. Ya, itu yang membuat saya mulai melihat dan tertarik, teman-teman. Singkat cerita, saya lakukan, saya ikut. Nah, poinnya adalah pertanyaan sekarang. Kalau kita sebagai pelaku asuransi, saya pertanyaan retoris aja nih. Menurut teman-teman, ngapain sih? Ada yang bilang pasti jual asuransi. Saya mau declare sedikit, teman-teman. Yang kita lakukan hari ini adalah mengedukasi masyarakat, melakukan edukasi kepada orang, supaya masyarakat, orang-orang, kerabat kita, kenalan kita, mengerti pentingnya asuransi, mengerti bahwa ada bahaya laten yang mengganggu sebenarnya, bahaya tidak kelihatan, yang mereka harus prepare. Tugas kita hanya apa? Mengedukasi, membantu orang, mengerti, titik. Bukan berjualan asuransi. Kalau berjual asuransi, artinya kita ngomong sejam, 2 jam, kita ngomong panjang lebar, orang harus beli. Kenyataannya, mungkin orang nggak beli. Gitu. Ya. Tapi yang perlu kita sampaikan adalah pentingnya itu terdeliver dengan baik. Dengan demikian, kalau kita membantu orang, satu, tidak ada pressure, teman-teman. Tidak ada pressure kita terhadap dia, dan juga dia tidak merasa terpressure oleh kita. Kenapa agen asuransi dimusuhin? Quote unquote dulu. Karena pressure itu terjadi. Karena kita ketemu orang, orangnya mau, harus beli. Nggak beli, kita marah. Kita uring-uringan, kita guling-guling di kamar. Gitu. Ya wah, teman gue baik, nggak beli. Kurang ajar, segala macam. Saya tanya sekarang. Itu artinya apa? Saat kita ketemu dia, ada pressure di diri kita, orang harus beli. Teman-teman, kalau itu yang terjadi, saya percaya industri ini tidak akan berjalan dengan baik. Industri ini bisa berjalan dengan baik, karena ada orang seperti kita semua ini, yang ketemu orang dengan niat mulia membantu orang, yaitu mengedukasi orang. Itu pekerjaan kita, teman-teman. Edukasi berhasil dengan baik, kita punya barangnya, kita punya alatnya, kita akan mendapat hasil dari barang itu. Kita mendapat income dari situ. Itu yang keren. Bantu orang dulu, kita akan terbantu. As simple as that. Makanya saya bisa 15 tahun, teman-teman. Kalau cuma niatnya jualan doang, teman-teman. Tahun depan udah hilang, teman-teman. Udah kusut. Ya, kan orang mungkin, wah, kesel lagi gitu. Orang udah seperti itu. Tapi kalau bicara soal edukasi sama orang, itu bisa berlangsung setiap tahun. Dan orang juga akan bertumbuh pengetahuannya, pemahamannya, makin lama makin baik, teman-teman. Mereka terbantu, saya terbantu. Saya terbantu, saya ajak teman-teman hari ini, saya berbagi cerita sama teman-teman. Harapannya teman-teman juga punya insight, punya pemikiran yang berbeda mengenai dunia bisnis asuransi. Yang ternyata menarik, teman-teman. Oke. Berikutnya, fakta mengatakan, Pak Kris, ngomong sih gampang, Pak. Tapi kan udah banyak agen. Gitu kan? Lalu begitu. Waktu saya join di sini, saya dihadapkan dengan fakta yang lumayan lucu, yang lumayan menarik menurut saya, gitu ya. By the way, teman-teman, rasa panas saya excited, teman-teman. Jadi saya ngomongnya saya hot. Kopi udah siap, kopi semua. Panjang loh, teman-teman. Bisa sampai subuh ini. Kopi siap semua. Oke, aman ya? Aman. Oke. Ternyata, now, saya bicara sekarang deh ya, fakta sekarang ya. Kita bicara apa? Bicara berapa banyak sih orang yang sudah punya polis? Udah deh, saya berusaha fair aja deh. Polis prudensial aja deh. Saya nggak mau sok tahu lah. Polis yang lain saya nggak tahu lah gitu ya. Prudensial aja sebagai perusahaan terbesar di Indonesia. Berapa banyak sih yang punya polis prudensial? Gitu. Teman-teman, by number ya, polis ya. Itu nggak lebih dari 3 juta polis, teman-teman, se-Indonesia. Saya itu mungkin punya nggak cuma 1, mungkin punya 2, punya 3, mungkin begitu. Berarti kalau saya bilang 3 juta polis, orangnya bukan 3 juta loh, teman-teman. Bayangin, se-Indonesia loh, 255 juta. Chris kan nggak semuanya punya uang, mengerti, ambil 10% dah, 25 juta aja. Ini baru 3 juta loh, teman-teman. Dan 3 juta itu masih potensial market loh. Karena orang bertumbuh terus untuk insurance. Nanti saya ceritakan sedikit di belakang. Kedua, yang main berapa banyak, Chris? Terrekrut di gini, teman-teman. Kita itu
ini jadi rada sombong dikit ya. Kita tuh keren loh teman-teman sebenarnya. Kerennya kenapa tahu? Pekerjaan yang punya license. Ya, ini bukan James Bond ya, bukan 007 license to kill, bukan. Kita punya license buat melakukan aktivitas asuransi yang diawasi oleh namanya Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Jadi semua pelaku ya, teman-teman yang ajak teman-teman hari ini pasti punya tuh yang namanya AAJI gitu. Ya, AAJI license gitu ya. Jadi kita tuh profesional teman-teman. Profesional untuk apa? Untuk mengedukasi orang. Pakai license itu AAJI. Gitu. Dan kita semua di bawah namanya Otoritas Jasa Keuangan. Which is artinya ya kita sangat-sangat resmi dan legit gitu ya. Nah itu dia. Nah, berdasarkan data AAJI, oke. Ya, dan Prudential yang terdaftar full license nih, yang punya license ya, itu paling sekitar, udahlah saya buletin deh, 300.000 lah paling. 300.000 agent, kurang lebih lah paling. Nah pertanyaannya, yang punya license, apakah juga aktif melakukan aktivitas asuransi? Belum tentu loh. Mungkin ada yang terdaftar, tapi mungkin belum aktif, segala macam. Teman-teman boleh cek deh, kalau cukup rajin ya, kalau sempat inget ya, mungkin sempat ngeh juga, itu Kompas suka ngeluarin tuh, satu halaman penuh tuh, di tengah-tengah Kompas tuh. Agen-agen Prudential yang berprestasi, itu paling sekitar 2.000-an teman-teman. 2.000, 3.000 orang yang berprestasi. Udah deh, nggak muluk-muluk deh. Yang aktif aja. Aktif berapa? Aktif paling mungkin sekitar berapa? 20.000, 10.000 mungkin di Indonesia. Aktif artinya mungkin sebulan satu orang yang dibantu, satu nasabah mungkin barangkali. Gitu. Teman-teman kalau bicara seperti itu, artinya apa? Artinya pasarnya masih sangat besar. Yuk sama-sama. Semua pasti kan dulu sekolah ya. Sekolah, maksudnya di sekolah kita belajarlah, ada ilmu ekonomi, walaupun IPA juga pasti adalah senggol-senggol dikit lah. Supply sama demand itu berhubungan erat teman-teman. Bayangin, kalau semua orang butuh, yang main sedikit, kita dibayar mahal nggak teman-teman? Mahal teman-teman. Tapi kalau yang butuh sedikit, yang main banyak, pasti angkanya jadi kecil. Anda boleh cek ya, kalau misalnya Anda mau usaha apapun juga, kalau usaha yang sifatnya umum, yang banyak orang buka dan gampang bukanya, mungkin jualnya gampang, tapi marginnya kecil nggak? Kecil teman-teman. Kita di bisnis ini, di asuransi ini, di Prudential ini, itu marginnya besar teman-teman. Karena yang main cuma segitu. Berapa tadi? 20.000 lah, 10.000 lah, anggaplah begitu. Itu bukan yang tiap minggu hebat gimana, bukan, biasa-biasa aja, masih napak bumi gitu ya. Pasar baru 3 juta yang punya. Yang 3 juta juga bisa tambah lagi teman. Bayangin loh, saya mau bicara apa? Peluang market. Di situasi seperti ini, sekali lagi, dunia tetap sama teman-teman. Cuman uangnya ada di mana mutarnya. Satu sisi mereka teman-teman sama impact mengerti, understand. Satu sisi tetap baik-baik aja. Saya boleh coba tanya sama teman-teman ya, retoris aja sih. Kalau saya punya kenalan profesional, CFO lah, COO lah, direktur lah, manajer lah, supervisor, saya tanya gajinya dipotong nggak masa COVID? Enggak lu. Ya, satu dua mungkin ada lah pengurangan, THR nggak dapat atau apa, tapi secara base income ada yang baik-baik aja sampai hari ini, gitu. Ya, jadi maksudnya putranya tetap ada gitu sebenarnya. Cuman memang saya harus akuin ada bagian dunia yang terimpact. Ya, nah hari ini kita bicara yang itu aja. Ya, saya mencoba karena saya yakin banyak yang terkena pengaruhnya. Ya, oke, baik lagi. Bicara pasar. Bicara pasar berarti pasarnya gede banget. Nah, kalau pasarnya besar, berarti peluangnya harusnya besar. Serius. Kan Bapak ngomong begitu. Tapi ternyata enggak loh, Pak. Tetangga saya agen, depan rumah saya agen, sebelah agen gitu. Teman-teman nggak usah jauh-jauh, teman-teman. Di komplek rumah saya juga banyak toko agen apalah, agen apa banyak, teman-teman. Pertanyaannya sekarang, apakah aktif tidak? Apakah cuma terdaftar saja? Ya, boleh cek. Gitu. Tidak banyak yang benar-benar mungkin masih serius di bisnis ini. Tadi faktanya kan angka, saya bicara angka. Jadi artinya apa? Nggak masalah, teman-teman. Yang kedua, semua orang punya pasar masing-masing. Setuju nggak? Saya tidak kenal teman Anda. Anda bisa masuk ke sana. Saya nggak kenal teman Anda. Dan sebaliknya. Jadi pasarnya selalu ada. Ini keren. Pak Kris, tadi yang ngomong pasar besar itu ada. Kan lagi COVID, Pak Kris. Ketemunya gimana nih? Apa kita bisa masih positif nih begini caranya nih?
Ini ya kita keluar susah ya, mau cukur rambut aja kita beli clipper di rumah ya, cukur sendiri ya gitu ya. Untung nggak baret-baret gitu ya kepala ya, gitu ya. Gitu ya. Untung saya udah biasa di rumah gitu ya. Teman-teman, itu hebatnya bisnis asuransi dan terutama Prudential. Jauh-jauh sebelum COVID ini ada sebenarnya. Pelan-pelan sebenarnya kita sudah bergeser bisnis kita ke era teknologi, ke era digital, ke era udah beberapa teman udah main di sosial media dan segala macam gitu. Nah, jadi sebenarnya secara industri udah support habis ke kita. Ya. Apalagi sekarang nih, banyak hal yang diciptakan, yang disiasati oleh kantor, dibuat suatu sistem supaya kita bisa melakukan dari rumah, teman-teman. Saya nggak mau cerita teknisnya gimana, Anda tanya sama yang ngajak ya. Karena hari ini kita bicara santai aja, nanti terlalu berat ya. Nanti kopi nggak cukup satu, teman-teman, kalau itu ya, bisa sampai subuh. Jadi intinya no worries buat itu. Nggak usah khawatir. Itu udah ada, kita bisa lakukan di rumah. Makanya saya hari ini mau bicara sama teman-teman. Kita bicara optimis karena kita bisa lakukan di rumah, teman-teman. Untuk bisa menjangkau orang-orang di luar sana. Satu. Kedua, yang menarik buat saya adalah gini. Mungkin saya yakin nih teman-teman yang di luar sana sudah dengar nih bisnis ini bagus segala macam. Ada juga, tapi belum sempat kepikir buat mencoba atau bagaimana. Waktu ini teman-teman, kita lebih banyak di rumah, teman-teman. Mungkin waktu yang tepat buat coba. Mungkin waktu yang tepat buat mulai sesuatu hal yang baru. Mungkin waktu yang tepat buat mulai tahu lebih dalam mengenai bisnis ini. Di lain pihak, orang-orang yang kita mau jangkau juga lagi di rumah, teman-teman. Dan majority waktu mereka pegang yang namanya gadget. Gitu. Jadi kemungkinan buat berhubungan dengan mereka lebih mudah tidak? Lebih mudah. Gadget membantu banget. Nah, jadi saya bilang masa work from home nggak bisa ngapa-ngapain. Justru peluangnya justru ada. Karena semua orang lagi asik dengan gadget. Kita bisa berhubungan dengan mereka melalui gadget. Teman-teman, kalau Anda nanti COVID sudah selesai, Anda ke kantor coba deh ya, Anda lihat ya. Mulai banyak anak-anak muda di bisnis kita. Mulai banyak orang-orang muda yang mulai enter bisnis kita. Why pertanyaan? Bisnis asuransi udah berbeda, teman-teman, sama generasi zaman dulu. Dulu tuh kalau pergi bawa koper, bawa tas, isinya tuh kertas rim gitu ya. Even dulu saya masih ngalamin kemana-mana bawa printer gitu segala macam ya. Teman-teman sekarang cuma satu pintu, handphone bisa, tab bisa, apa juga bisa. Bisa bayangin ya kalau banyak anak muda di sini nih. Saya bisa bayangin nih. Gila ya. Celana pensil. Wah, kecil gitu ya. Celana pensil. Waduh, pakai sepatu cat. Waduh, kemeja. Mau jas terserah deh. Bawa gadget satu, ketemu orang. Waduh, income gede. Keren banget kerjaan ini. Ini profesional, teman-teman. Jangan heran orang-orang asuransi juga punya kehidupan yang baik, teman-teman. Karena bisnisnya luar biasa. Itu, teman-teman. Jadi, keren nggak sih asuransi? Keren, teman-teman. Wah, cool banget, asik banget. Kalau Anda lihat flyer saya, ya, saya berusaha mendeliver kekerenan itu dalam bentuk sayanya emang nggak keren, saya mah biasa aja ya. Tapi maksudnya adalah saya mau tunjukin bahwa ini bisa dilakukan dengan cool gitu maksudnya. Ini bisnis yang keren gitu. Kenapa keren? Duitnya besar, teman-teman. Duitnya besar. Saya nggak mau bicara angka gimana hari ini. Anda nanti akan tanya sama yang ajak Anda, itu akan lebih baik. Ya, saya cuma bisa angkanya besar-besar. Seberapa besar? Bocoran aja. Ya, dalam 3-4 tahun, kalau Anda serius, ya 3 digit itu adalah milik Anda, teman-teman. Saya nggak mau bilang besar atau kecil karena relatif itu angkanya. Oke? Kecepatan, teman-teman. 3-4 tahun Anda bisa dapat angka itu. Ya, jadi gimana orang tidak tertarik ke bisnis seperti ini? Gitu ya. Itu jadi keren banget gitu. Ya, karena semua dilakukan dengan sederhana. Oke. Tadi cerita saya lagi, teman-teman. Ya. Oke. Jadi akhirnya saya waktu itu karena dengar industri ini bagus luar biasa, dan saya tertarik sama satu hal juga, teman-teman. Ternyata ada karirnya. Nah, itu keren. Ada karirnya. Berarti setiap tahun kita bisa titik karir. Kalau Anda lihat di file saya, nama saya agency director, judulnya. Bukan artinya saya selalu di atas Anda, tidak. Dalam 2-3 tahun ke depan, 3-4 tahun ke depan, misalnya Anda serius di bisnis ini, Anda bisa posisi seperti saya juga, sebagai seorang director. Keren, teman-teman. Maksudnya artinya apa? Percepatan. Ya, percepatan. Berikutnya, bisnis ini juga luar biasa. Kenapa? Karena bisa diwariskan akhirnya. Apa
apa yang kita dapat di posisi kami boleh menunjuk orang untuk mewariskan bisnis ini atau income ini kalau sayanya nggak ada. Saya nggak ada ngadep gitu, nggak ada, bisa dilakukan. Dan cuma dijamin by kontrak. Keren, teman-teman. Jadi kita kerja sangat aman. Nah, itu dia. Nah, saya mau balik ke sini, teman-teman. Ini yang menarik menurut saya. Kalau kita lakukan bisnis ini, gitu ya. Saya bilang tadi di awal bocorannya adalah 3-4 tahun income besar, teman-teman. Income besar dan ujungnya percepatan. Saya sedikit mau mengganggu pikiran Anda sedikit, ya sedikit. Yuk sama-sama mikir ya, kita sama-sama mikir. Kira-kira kebutuhan kita hari ini itu kan adalah kebutuhan yang pokok, yang wajib. Kita punya kebutuhan pokok, kita punya kebutuhan yang mungkin di luar pokok. Saya sungguh percaya, teman-teman. Teman-teman akan lakukan apapun juga buat kebutuhan pokok itu. Jadi saya suka bilang kalau di tim kami, saya bilang selalu ada yang namanya normatif sama namanya harapan. Jadi impian yang harus sama impian yang jadi angan-angan kita gitu. Ya, saya berangkat dari situ. Untuk impian yang normatif, contohnya bantu orang tua, betul? Sekolahin anak, betul? Bantu adik, bantu kakak, keluarga, kehidupan keluarga itu adalah normatif, itu wajib dilakukan. Saya percaya, sungguh percaya, Anda akan rela melakukan apa saja untuk bisa memenuhi kebutuhan normatif. Pertanyaannya, sebagai manusia normal, apakah kita punya impian-impian yang lain? Pasti punya. Kita punya impian-impian yang hebatnya? Pasti punya. Mungkin sebagai anak muda, kepengen punya kendaraan sendiri, kepengen punya mobil sendiri, kepengen punya sesuatu, pengen punya rumah sendiri. Pak Kris, jangan ngomong begitu sekarang, lagi susah. Oke. Saya bilang tadi, 3F, future. Apakah begitu ini selesai, impian itu hilang? Tidak. Tetap ada keinginan yang harus dicapai di akhir nanti. Jadi maksud saya adalah, teman-teman, di masa kita ada di rumah, di masa kita punya waktu lebih banyak, yuk sama-sama mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan untuk nanti saatnya tiba. Ya, kita bisa lari sekencang-kencangnya buat mencapai impian yang kita mau. Impian terus ada, teman-teman. Nggak peduli COVID atau tidak. COVID pasti akan berakhir. COVID pasti akan berlalu. Impiannya tetap ada. Tinggal Anda mau tetap mau masuk nggak ke impian itu? Atau Anda, ya udahlah, udah COVID lah, lo lupain aja. Apa begitu? Teman-teman, hidup kita tuh, kita nggak pernah tahu berapa lama. Dan yang saya tahu pasti, kita hidup cuma sekali, teman-teman. Sekali itu kita mesti nikmatin. Sekali itu kita mesti maksimal, teman-teman. Itu yang kita harus gapai. Kita harus gapai. Bisnis ini, menurut saya, bisa mendorong kita ke sana. Tadi kalau saya ada bocorannya, angkanya, dalam 3-4 tahun kita dapat angka mungkin 3 digit, teman-teman. Bisa sampai ratusan juta. Itu Anda bisa lakukan apa yang Anda inginkan. Pertanyaan tapi, kapan Anda memulai? Sekarang? Atau nanti, habis COVID? Sekarang, mengamini situasi, ya sudah kita di rumah, oke, with family, do nothing, dan menunggu nanti berakhir. Istilah saya adalah, mesin mobilnya dimatiin dulu, ntar begitu COVID selesai baru dinyalain. Pilihan satu itu. Pilihan kedua, di masa ini, mesin tetap nyala, teman-teman. Nggak kenceng sih, stasioner aja lah, biar mesin tetap muter, nyala. Tapi siap nih, semua dicek, busi bagus, mesin bagus, injektor bagus, semua bagus. Begitu COVID selesai, pung, lari. Ya, untuk menggapai impian-impian yang luar biasa. Saya mau balik ke impian yang luar biasa itu. Sedikit ya, biar teman-teman nanti malam tambah nggak bisa tidur. Pernah nggak Anda punya impian yang Anda sendiri nggak berani ngomong sama orang? Karena kalau Anda ngomong sama orang, Anda diketawain. Atau Anda bahkan dicela gitu. Lu udah gila kali ya, ngapain mikir begituan? Itu aja sekolah belum bener, itu makan aja masih susah kita, lu mikir yang enggak aja gitu. Pernah nggak begitu? Saking sering digituin, akhirnya itu impian disimpan di gudang, geder. Ngelirik aja nggak berani. Buka aja nggak berani itu impian. Nggak berani. Karena kita tahu kita nggak punya alatnya, kita nggak punya kendaraannya, teman-teman. Kita nggak punya kendaraan. Saya pernah alami itu. Saya senang banget sama kendaraan, sama mobil segala macam. Zaman dulu, zaman kita belum di bis ini,
Setiap bicara soal mobil-mobil bagus sama istri saya, kita akan jadi berantem, teman-teman. Kenapa? Karena saya nggak punya kendaraannya. Jadi cuma kayak impian di tengah hari bolong. Akhirnya apa? Impian tuh taruh di gudang. Kunci, udah. Syukur-syukur kuncinya nggak hilang, teman-teman. Nggak tahu kemana udah. Boro-boro nggak berani mikir udah. Takut, mikirnya juga takut. Orang nggak ada kemampuan. Gitu. Sampai ketemu ini. Begitu tahu, 3-4 tahun dari sekarang bisa 3 digit segala macam. Oh, kita ada hitungannya, bisa lebih bagus segala macam. Ini kayaknya kendaraan saya buat capai impian saya. Impian saya mungkin orang nggak ngerti saya maunya apa. Tapi itu impian saya. Ini intermezzo aja. Tadi kalau teman-teman lihat di depan, saya main gitar. Saya senang musik, teman-teman. Saya senang musik. Dulu saya nggak punya uang, teman-teman, buat beli seperti itu. Tapi di bisnis ini kita bisa mulai pelan-pelan. Kalau teman-teman lihat judulnya, perlahan-lahan mulai bisa kumpulin, beli-beli. Walaupun alasannya buat anak ya, tetap lebih baik minta maaf dan minta izin ya teman-teman. Tetap. Tapi kita punya tools-nya, punya kendaraannya, punya kemampuan. Saya senang sepeda. Saya bisa punya beberapa sepeda. Kalau orang nanya, udah gila ngapain? Emang lu pakainya, emang sekali goes, semuanya digoes gitu, jatuh. Ya enggak juga sih. Cuma lapar mata aja teman-teman. Orang nggak ngerti, nggak apa-apa. Cuma saya mau bilang, kalau impian itu tercapai, yang normatif, yang wajib, pasti terpenuhi. Saya cukup gila, saya punya sepeda banyak, anak saya nggak sekolah. Udah gila saya gitu, nggak mungkin. Udah pasti anak saya sekolah dulu beres. Tapi buat mengejar impian saya, buat saya produktif, buat saya maksimal, buat saya maju luar biasa, apa? Impian-impian yang orang lain tadi nggak ngerti, teman-teman. Impian-impian yang asik, yang seru. Teman-teman, saya cuma mau bilang sama Anda semua, bisnis ini salah satu kendaraan buat mewujudkan apa yang orang lain nggak ngerti, apa yang kita mau, kita seneng, yang kita benar-benar pengen, teman-teman. Dan percaya saya, kalau itu tercapai, hal-hal pokok dan wajib pasti udah beres duluan. Itu yang keren. Dan saya nggak cuma bilang uang, teman-teman. Teman-teman banyak kok di sini yang kepengen berbagi, dia pengen sosial, dulu nggak ada kemampuan, nggak bisa berbagi ke orang lain. Hari ini bisa loh. Dia jadi donatur tetap panti asuhan, dia buka segala macam, gitu. Teman-teman banyak yang bisa kita lakukan. Blessed to be blessed. Itu keren banget. Gitu. Ya. Kalau kita punya kemampuan ini luar biasa. Jadi, ya saya mau bilang sama teman-teman, coba nanti dicari kuncinya tuh, pintu gudang yang tadi tuh, yang impian-impian tadi, masih ada nggak kuncinya? Kalau masih ada, tolong dibuka, dilihat. Kira-kira dengan situasi seperti ini, kita masih mungkin nggak? Saya mau bilang satu hal. Yang saya cerita hari ini, di masa-masa ini, mudah-mudahan bisa jadi bantuan buat mulai bisa membuka pintu-pintu itu. Dan supaya teman-teman tetap maksimal dan tetap optimis dalam hidup ini di masa-masa seperti ini. Teman-teman, industri asuransi di Indonesia itu bertumbuh terus. Buktinya apa? Buktinya banyak perusahaan asuransi lain yang Anda nggak tahu namanya bahkan sudah mulai muncul. Yang Korea muncul lah, yang apa muncul lah, mulai muncul. Kalau ini nggak bagus di Indonesia, itu nggak ada. Kalau ini nggak bagus di Indonesia, Prudential udah nggak ada hari ini. Kalau ini nggak bagus di Indonesia, itu nggak ada persaingan yang begitu hebat di dunia asuransi. Makin bersaing, makin bagus. Artinya apa? Bisnisnya bertumbuh. Bertumbuh, artinya apa? Kita juga mendapat hasil yang baik juga. Itu yang luar biasa, teman-teman. Jadi no worries. Teman-teman ingat pesannya. Mengedukasi orang. Itu kuncinya. Itu yang membuat kita bertahan di bisnis seperti ini. Ya, membantu orang. Cerita sama orang. Bukan jualan. Ya, jualan itu adalah hasil dari mengedukasi orang butuh kita punya sesuatu. Tapi ujungnya adalah mengedukasi orang. Itu yang luar biasa. Ya, jadi teman-teman malam hari ini saya sih bisa ngomong panjang lebar kemana-mana, gitu ya. Cuman yang saya mau malam ini teman-teman nggak usah terlalu banyak ngambilnya, ambil beberapa poin penting aja. Yang saya pikir adalah teman-teman ini adalah waktu di mana kita di rumah. Kita bisa mulai mencoba suatu bisnis yang berbeda. Kita mulai mencoba suatu bisnis yang lain. Kita mulai mencoba bisnis yang tadinya kita nggak mau sentuh gitu. Ini waktunya. Kita punya waktu buat belajar, kita punya waktu buat mulai berpikir, mulai berhitung mengenai bisnis kita, dan kita mulai punya waktu buat siapa? Buat diri kita untuk melihat kunci-kunci gudang tadi yang terkunci. Sehingga apa? Di masa ini, di masa kita semua prihatin, kita masih punya api semangat, kita masih punya sesuatu, kita masih bisa optimis bahwa hidup ini juga akan terus berkembang dan luar biasa.
Ini pasti akan berakhir, teman-teman. Nah, saat itu berakhir, kita akan lari sekencang-kencangnya untuk dapat sesuatu yang kita inginkan. Itu yang keren, teman-teman. Jadi, teman-teman, sekali lagi, mudah-mudahan ini semua yang saya bicarakan mengenai bisnis ini, ya, secara umum, nanti ada tanya jawab, silahkan tanya saya. Ini akan membantu Anda, membuat Anda berpikir bahwa, asuransi itu nggak gitu-gitu amat loh, bukan cuma jual loh, bukan cuma, no. Bisnis yang keren banget. Karena apa? Karena ini adalah benar-benar bisnis, bukan kerja sama asuransi. Kedua, di sini nggak pakai modal. Ketiga, long lasting, teman-teman. Kenapa long lasting? Ya, mau COVID kayak mau enggak, masih bisa bergerak. Saya nggak bilang hebat, karena impact pasti terjadi. Saya nggak bohong, semua industri kena impact, yes. Asuransi kena pasti, karena kita tidak ketemu, tapi tetap bisa berjalan, teman-teman. Tetap bisa produktif, teman-teman kita. Tetap bisa melakukan hal-hal baik. Yang berikutnya, bisa diwarisin, teman-teman. Bisa diwarisin. Dan angkanya besar. Bisa diwariskan. Kita tahu kerja buat siapa. Teman-teman, kurang lebih seperti itu dari saya. Sudah hampir 1 jam barangkali saya bicara. Mungkin saya akan persilahkan Anda untuk tanya jawab dengan saya supaya mungkin lebih dalam, lebih seru, lebih asik. Teman-teman santai aja. Ini kita ngobrol-ngobrol. Kita bincang-bincang mengenai bisnis di masa-masa ini. Harapan saya, teman-teman, apa yang saya utarakan tadi, membuat Anda, saya nggak berharap banyak sebenarnya, teman-teman. Saya cuma berharap minimal ada percikan api. Kayaknya gue coba ya. Kayaknya keren. Ini coba yuk. Gitu. Cukup buat saya. Minimal Anda memberi kesempatan pada diri Anda untuk memulai suatu hal yang baru di masa-masa ini, di mana Anda punya waktu yang mungkin ekstra lebih banyak ketimbang hari-hari biasa. Gitu ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Saya kembalikan ke Jimmy. Silakan Jimmy, kalau ada yang bertanya sama saya akan coba jawab sebisa saya. Dan mudah-mudahan ini menjadi malam yang tidak terlupakan buat teman-teman. Dan mudah-mudahan nanti malam Indomie bakal laris banget karena nggak bisa tidur, karena kelaparan makan Indomie. Dan besok pagi bisa mulai berhitung, berpikir, dan mulai ketemu dengan yang ajak dan tanya lebih detail mengenai perhitungan. Thank you, teman-teman. Yes, teman-teman boleh tepuk tangan dulu ya teman-teman ya buat Pak Krisdianto yang luar biasa teman-teman sharingnya. Teman-teman boleh silakan tanya, Jimmy, boleh sorry nggak ada tanya-tanya. suaranya, Jim. Halo, suara saya kedengeran? Jelas. Kedengeran kok, Jim. Kedengeran. Jelas ya. Oke. Teman-teman boleh, kalau teman-teman udah mulai penasaran, pengen tanya-tanya lebih lanjut, teman-teman boleh drop komen atau chat di aplikasi kita di Zoom. Nanti saya akan bantu tanyakan sambil nunggu nih teman-teman ya. Sambil nunggu teman-teman yang akan bertanya, saya sebenarnya juga pengen tanya nih, siapa tahu ini bisa mewakili teman-teman yang datang malam hari ini ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kok Kris, saya mau nanya dulu nih Kok Kris. Mudah-mudahan Ya, mewakili teman-teman yang datang. Kok Kris, Ya. boleh dong Kok Kris tolong di-share. Di awal-awal tuh sebenarnya susah nggak sih Kok Kris untuk jalanin bisnis asuransi Kok Kris? Gitu. Oke. Thank you, Jim. Thank you Kok Kris. Jadi teman-teman kalau boleh bicara sedikit mengenai susah atau tidak waktu mulai bisnis ini, gitu ya. Saya harus bilang teman-teman, ini ibarat kita lagi berdiri di bak air dingin, kita mau pindah ke bak air panas, gitu. Kita tahu bahwa bak air panas itu enak, gitu. Dengar-dengar sih enak, gitu. Cuman mau nggak kita nyebrang ke sana? Jadi kalau tanya, susah nggak kok, Chris? Sebenarnya sih nggak ada yang susah. Saya yang susah. Artinya apa? Yang bikin susah tuh diri sendiri sebenarnya. Karena apa? Karena saya sudah ngebentengin saya bahwa saya nggak bisa ngomong, saya bukan orang yang suka ketemu orang, saya bukan orang marketing, saya begini, saya begitu. Itu yang membentengi saya, teman-teman. Jadi susah nggak? Saya yang susah. Bukan bisnisnya susah. Saya yang susah gitu. Jadi ibaratnya kayak tadi, air dingin ke air panas. Kalau kita nggak pernah nyemplung kakinya ke air panas, gimana caranya saya tahu bahwa itu airnya juga enak dan hangat gitu. Ya, jadi saya berjuang buat mengalahkan diri saya. Teman-teman, satu hal. Saya cuma mau tanya, kalau saya nggak bisa ngomong, kalau saya bilang, saya nggak bisa ngomong deh, gitu ya. Memang saya dari kecil nggak ngomong, gitu. Jadi sebenarnya itu adalah alasan-alasan yang dibuat oleh saya, cuma mengafirmasi bahwa saya tidak mau mencoba hal yang baru, gitu. Cuman terus terang teman-teman, angka nggak bisa bohong, gangguin saya. Jadi saya hari itu memaksa diri saya untuk bicara. Kalau boleh sedikit cerita lucu aja nih, intermezzo aja gitu ya. Gimana cara saya pertama kali bicara? Saya waktu itu pertama kali yang breakthrough saya adalah waktu saya mau telepon teman saya.
Saya mau telepon teman saya angkat teleponnya, saya tekan nomornya, tapi itu tidak kejadian. Saya tutup lagi. Nggak berani, teman-teman. Biasanya nggak apa-apa telepon. Setengah jam tidak terjadi pembicaraan. Sampai akhirnya datanglah sang malaikat, yaitu istri saya datang. Dia angkat tuh telepon, dia tekan tuh telepon, dia nih, mau ngomong sama siapa? Ayo ngomong sekarang gitu. Joknya gitu ya. Terpaksa bicara gitu. Halo, iya. Dengan teman saya, dengan Pak Aix misalnya gitu. Ya mau ngomong dong ya, udah diangkat ya. Terus saya jawab, oh lagi pergi. Saya senangnya setengah mati, teman-teman. It happened to me gitu maksudnya. Tapi itu jadi breakthrough. Saya jadi mikir, ini yang bodoh siapa ya gitu ya. Dari itu saya pelan-pelan saya berusaha untuk breakthrough. Teman-teman, berapa lama Chris breakthrough-nya? Nggak lama, teman-teman. Nggak lama. Karena apa? Karena sekali lagi tadi, impian saya lebih besar ketimbang ketakutan saya. Saya berusaha untuk bisa jalan. Gitu kali Jim ya. Jadi nggak ada yang susah Jim sebenarnya. Kita yang bikin susah sebenarnya gitu. Itu sih Jim. Thank you, Kak Chris. Thank you. Boleh saya simpulin, berarti tadi bukan bisnisnya yang susah ya teman-teman ya, tapi kitanya nih yang sebenarnya nggak mau coba gitu ya, Kak Chris ya. Iya betul. Oke, saya mulai ada yang nanya nih, Kak Chris. Boleh saya coba bacain. Yang pertama nih, Kak Chris. Mau tanya dari Avanti Danu Pramudia. Ya, Hai, mau tanya apa tips and tricks-nya untuk mencari nasabah yang mungkin potensial gitu, Kak Chris? Bisa ada tips and tricks-nya, Kak Chris? Berarti ini udah ciri-ciri mau coba loh, Kak Chris. Oh, siap. Ini menarik. Sebenarnya kalau saya boleh jujur, siapakah nasabah kita? Nasabah kita adalah semua orang. Itu dulu poinnya. Itu mesti diterima dulu sama dengan siapa tadi ya? Dengan Avanti. Jadi Avanti, saya bagi cerita aja ya, mudah-mudahan berkenan ya. Siapa nasabah kita? Semua orang sebenarnya. Potensial. Bicara potensial itu bicara apa? Bicara bahwa orang itu butuh. Sebenarnya kalau bicara jujur-jujuran, semua orang butuh. Saya cerita sedikit satu tips teman-teman. Mudah-mudahan kelihatan di layar. Anda bayangkan di sekeliling Anda, entah keluarga Anda, entah teman Anda, entah siapapun itu. Anggap yang sudah berkeluarga, banyak dong pasti dong. Ya, keluarga muda kek atau apa kek. Ya, oke. Anggap ini sebagai sebuah keluarga. Keluarga dengan satu tatanan yang baik. Ya, ditopang oleh si seorang pencari nafkah. Oke. Di atas ini ada apa? Ada makanan, ada kebutuhan rumah tangga, sekolah anak, jalan-jalan, handphone baru, jalan-jalan, rekreasi, apapun ada di sini semua. Ditopang oleh si pencari nafkah. Bisa satu, bisa dua. Nopang seperti itu. Pertanyaannya sekarang, apakah yakin, seyakin-yakinnya, yang nopang selalu ada? Saya nggak bicara kehilangan income loh. Saya bicara kehilangan yang nopang. Kalau yang nopang nggak ada, apa yang terjadi? Ini free fall, teman-teman. Jatuh bebas. Jatuh bebas. Ya, jatuh bebas. Nah, begitu jatuh bebas, apa yang terjadi? Bagaimana dengan kehidupan keluarga yang ditinggalkan ini? Sekolah anak yang tadinya baik jadi bagaimana? Biaya makan yang tadinya oke jadi gimana? Yang tadinya mungkin istrinya di rumah, baik-baik, jaga rumah, tiba-tiba harus bekerja kembali, yang udah sekian tahun mungkin nggak punya pengalaman. Gitu. Anda bisa bayangkan, apa yang terjadi dalam keluarga ini? Teman-teman, problemnya adalah, orang yang mencari nafkah kadang-kadang lupa bahwa bisa aja dalam satu hari ada hari yang tidak beruntung, kehilangan orang itu. Bisa saja. Dan lupa karena hari itu mereka baik-baik saja, teman-teman. Tugas kita adalah mengedukasi mereka, mengingatkan mereka, ayo, ada bahaya laten loh, kamu udah ready belum? Kamu udah siapin apa? Oh, saya punya uang banyak di bank, cukup lah Pak. Ya sudah, good buat dia, bagus buat dia. Tapi kalau nggak punya, jangan takut. Saya punya alatnya buat bantu kamu. Kalau ini terjadi minimal terjaga oleh jaring. Mungkin nggak sama tingginya, tapi lumayan nggak free fall. Itu pekerjaan kita, teman-teman. Memberi edukasi kepada orang banyak. Potensial market siapa? Anda bisa lihat di sekeliling Anda. Banyak nggak orang-orang berkeluarga yang punya income yang hari ini kehidupan keluarganya baik-baik saja, oke-oke saja. Itu adalah tempat Anda untuk bercerita, tempat Anda untuk mengedukasi mereka. Ya, jadi nggak usah pusing-pusing siapa yang potensial.
No, everybody yang punya keluarga, punya income, punya kehidupan yang baik, punya punya hal yang dicintai, keluarga itu, mereka adalah orang-orang yang butuh. Ya, orang-orang yang butuh diceritakan. Masalah angka tergantung dengan kemampuan masing-masing. Ya, kita nggak bisa bilang bagaimana, tapi paling tidak, kalau Anda tanya siapa potensial, mereka adalah masalah potensial. Dan itu banyak di sekeliling kita. Begitu ya, Fanti ya. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Oke. Thank you, Kok Kris. Ada pertanyaan lain nih, Kok Kris. Boleh. Teman-teman, sebelum saya bacain pertanyaan selanjutnya, teman-teman yang ingin bertanya, pastikan teman-teman pertanyaannya ini bisa dihubungkan dengan bisnis yang tadi di-sharingkan sama Pak Krisdianto ya, teman-teman ya, supaya kita bisa lebih mengerucut pembahasannya malam hari ini, teman-teman. Ada pertanyaan berikutnya, Pak Kris. Ini ada yang nanya, bagaimana Pak kalau misalnya saya nggak punya banyak teman atau relasi? Apakah masih bisa gitu ya? Bisa tolong di-share, Kok Kris? Thank you. Oke. Kalau bicara saya nggak punya banyak relasi, saya sudah bicara di depan. Saya itu bukan tipe orang, serem ya bahasanya, bukan tipe orang sosial tuh serem ya, bukan tipe orang yang senang bergaul gitu saya. Jadi Anda bisa bayangin saya, teman saya, until now saya nggak punya teman, saya orang udah punya best friend, saya nggak punya loh teman-teman. Saya punya teman ya, tapi saya tidak punya best friend gitu. Karena background saya anak tunggal semua sendiri. Gitu. Jadi saya bisa putusin sendiri, saya lakukan sendiri gitu. Nah, jadi dari dulu teman banyak kan? Ya banyak sih, tapi apakah deket? Enggak teman-teman. Ya teman aja gitu. Jadi kalau Anda tanya, kalau nggak punya bisa? Bisa teman-teman. Kenapa bisa? Begini ceritanya. Kembali lagi, tugas kita adalah membantu orang. Pertanyaannya, kalau kita membantu orang, apakah kita harus pilih-pilih orang yang dibantu? The truly bantu adalah kita bantu siapa saja yang bisa dibantu. Masalah dia mau atau tidak dibantu, tidak masalah. Cerita begini. Ini cerita klasik lah teman-teman. Nenek-nenek nyebrang jalan depan rumah Anda, bawa barang banyak gitu. Anda lihat kasihan, terus Anda bilang, "Nek, ayo saya bantu." Anda nggak kenal sama tuh nenek. "Nek, ayo saya bantu, saya tolong nyebrang jalan bawa barang." Neneknya bilang, "Nggak usah, Cuk, terima kasih. Nenek cukup kuat buat nyebrang." Pertanyaannya, Anda marah nggak? Enggak lah. Kenapa? Karena Anda membantu orang. Itu yang kita lakukan, teman-teman. Jadi, saya nggak punya relasi, teman-teman. Nggak punya teman banyak, teman-teman. Teman itu akan bertambah dengan sendirinya. Teman-teman tuh, circle kita tuh akan semakin bertambah seiringnya waktu, teman-teman. Mulai dari hal yang kecil dulu. Kan kita sekolah dulu ya. Sekolah punya teman dong. Ya, itu satu modal. 2, SMP, SMA punya teman dong. SD, SMP, SMA punya teman dong. Nggak usah bilang kuliah lah. SD, SMP punya teman dong. Punya. Tinggal di rumah misalnya gitu. Minimal gitu. Ya 1-2 kenal lah. Pak RT kenal dong. Masa Pak RT nggak kenal? Ya, minimal nih. Itu Pak RT kan sumber influence kan. Dari Pak RT tahu, Pak RT kira-kira ya rumah sebelah itu siapa ya Pak RT, kayaknya anaknya masih muda tuh Pak RT. Oh baik ya, orangnya baik. Nggak tahu teman-teman. Sebenarnya bukan lebih, mohon maaf banget nih. Bukan maksudnya bukan kitanya yang kita bingung kita nggak punya pasar, tapi sebenarnya adalah kemauan kita buat bikin bisnis ini maju, teman-teman. Kalau bikin bisnis maju, teman-teman, barrier-barriernya itu bisa dihilangin. Selalu ada cara buat ketemu orang baru. Nggak punya, paling jelek sekalipun, nggak kenal siapa-siapa, Anda bisa lakukan namanya canvassing atau cold call. Silahkan aja, boleh aja. Bisa tanya sama yang ngajak. Selalu ada jalan, teman-teman. Percaya saya, udah banyak cerita sukses di Prudential, di mana orang nggak punya pasar, nggak punya teman di Jakarta, hari ini jadi orang besar. Banyak cerita seperti itu. Satu, kalau boleh titip pesan, yang penting adalah apa? Niatnya kita mau berubah. Niatnya kita mau maju. Jalan kebuka. Pasti ada jalan. Ya, no worries, jangan khawatir. Don't worry, teman-teman. Boleh ya? Begitu jawaban saya, teman-teman. Terima kasih. Jim, silakan Jim. Thank you, Kok Kris. Luar biasa. Tadi ada pertanyaan juga tadi dari Fanny. Fanny juga tadi nanya, bagaimana caranya untuk memperbanyak link ya? Karena saya tidak punya banyak komunitas. Ini mungkin tadi juga udah dijawab sama Kok Kris ya, Fanny ya. Semoga juga jawaban tadi udah menjawab. Ada pertanyaan nih, Kok Kris, dari Kenan. Bagaimana caranya menjadi agen yang sukses, Kok Kris? Boleh tolong sharing, Kok Kris. Thank you.
Ya, thank you. Kalau bicara agennya sukses, mesti didefinisikan dulu sukses sudah arti apa, gitu ya. Kalau saya mau bilang sukses artinya dia bertumbuh dalam bisnis, nah saya lebih senang di sana. Artinya apa? Artinya adalah bertumbuh di dua belah pihak. Satu, misi ngebantu orangnya berhasil, dan kedua adalah misi buat bantu diri sendiri secara financial juga berhasil. Itu namanya sukses. Ya, dua belah sisi berjalan dengan seimbang. Itu sukses. Gitu. Dan akhirnya bisa membawa orang-orang ke sini juga, membuat orang lain juga menjadi sukses. Itu sukses. Gitu. Itu definisi. Oke, balik lagi. Definisinya gimana, tips apa supaya jadi, caranya gimana? Caranya cuma satu kalau buat saya. Temukan impian yang benar-benar impian teman-teman. Prudential cuma nyiapin alat kendaraan, sistem, dan tools. Cuma itu. Yang paling penting adalah yang ngendarain, teman-teman. Nah, problemnya yang ngendarain punya bensin nggak? Bensinnya apa? Tadi. Semangat buat mencapai impiannya yang nggak pernah putus. Impian kita yang benar-benar kita kepengen banget, teman-teman. Nah, itu dia. Seberapa kepengen? Gitu. Kalau masih bisa ditunda, itu namanya bukan impian. Bukan impian yang luar biasa. Karena masih bisa ditunda. Kalau bahasa kerennya kita apa? Goals kita bilang. Saya nggak bicara goal hari ini. Tapi bahasa keren di dunia motivasi, goals katanya. Apapun lagi. Goalsnya apa? Impiannya apa? Impian tadi itu seberapa kuat buat kita. Kalau itu nggak kuat, gitu ya, jangan bicara soal sukses sama saya. Jangan bicara sukses sama bisnis asuransi. Jangan bicara sukses. Kalau kita nggak kuat, itu cuma istilahnya kayak cuma kepengen cobain, udah. Nanti kalau sedikit ada halangan, udah mundur gitu. Bukan, teman-teman. Tapi kalau Anda punya impian yang luar biasa kencang, sukses ke depan, yang gede banget, yang Anda harus dapat, gitu. Harus wajib dapat gitu ya. Itu pasti jadi modal utama supaya sukses. Jadi bagaimana caranya jadi sukses? Kuatkan impian teman-teman. Impian yang tidak boleh bergeser, impian tidak boleh berganti. Itu moralnya di sana. Teknisnya apa? Ya belajar lebih banyak, ya cari ilmu lebih dalam, ketemu banyak orang, ya role play, apapun dilakukan untuk memperkaya diri sendiri. Tapi moral dari semua cerita ini adalah bagaimana semangat kita buat mencapai impian itu supaya terjadi, terwujud, tercipta. Supaya itu jadi kenyataan buat hidup kita. Dan teman-teman ingat, cepat sekali terjadinya. By the way, mau ngomong soal impian, sedikit nyimpang sedikit teman-teman. Nyimpang sedikit nih, jadi seru nih. Saya sih kalau lihat yang nanya, mudah-mudahan mungkin kebanyakan masih umurnya masih di bawah saya ya, gitu ya, masih muda, mudah-mudahan begitu ya. Kayaknya kalau lihat nama-namanya, so tahu banget ya, dari nama bisa tahu usia gitu. Hebat banget saya. Tapi apapun usia kita yang sama pun gitu, yang sama juga nggak apa-apa gitu, yang sama juga nggak apa-apa. Atau lebih sih. Tapi intinya gini, bisa bayangin ya, sesuatu yang keren, sesuatu yang bagus gitu ya, kalau dinikmati dalam kondisi kita masih bisa melakukan, itu akan keren. Contoh, saya senang jalan-jalan misalnya gitu, tapi itu baru terwujud saat saya usianya lanjut, naik pesawat mesti pakai oksigen, gitu, pakai tongkat. Ya sekali lagi itu berkat Tuhan sih, benar, saya setuju. Tapi maksudnya apakah kita menikmati? Nah sekarang kalau ada satu bisnis yang bisa bikin kita lebih cepat dapetnya, mempercepat, punya percepatan, lebih cepat gitu. Di usia 3-4 tahun ke depan, Anda sudah bisa menikmati hal yang Anda mau. Itu keren banget, teman-teman. Itu loh maksud saya. Impian itu kapan? Yang gede itu kapan? Dimajuin, cepetin. Udah ada tools-nya. Semangat kita buat kejar. Kalau itu bisa nyampe, itu asik banget. Kita masih bisa nikmatin apa yang kita kerjakan. Keren, teman-teman. Ya, itu dia. Oke, Jim. Thank you, Kok Kris. Ditekanin terus teman-teman ya, soal impiannya harus cepat-cepat kita nyampe, teman-teman ya. Ada pertanyaan berikut nih, Kok Kris. Dari Rizka. Dia nanya gini, selamat malam. Apakah nanti kita akan dibimbing sampai sejauh mana? Jenjang karirnya seperti apa? Wah, makin panas nih, Kok Kris, makin malam. Iya. Silakan, Kok Kris. Oke. Siap. Ya, Rizka. Oke. Oh, apa yang kita dapatkan sebenarnya? Oke. Saya malam ini nggak mau bicara detail, tapi karena Rizka nanya sedikit bocoran aja. Nanti
Saya lebih senang nanti Anda bicara technical sama yang ajak, jadi lebih detail angka-angkanya gitu ya. Tapi saya begitu. Apa sih yang dapat di Prudential tuh ada 1, 2, 3. Ada 3 income lah kurang lebih. Ya, 3 income yang menarik gitu. Ya, kan pertanyaan kan apa sih yang dapat sebagai member baru gitu ya. Dan jawaban yang pasti income, Rizka. Income lumayan, bukan lumayan sih, buat saya sih besar ya. Oke, teman-teman. Ya, gimana cara saya teaser Anda? Kalau Anda ini masa COVID, jadi Anda nggak bisa lihat ya. Tapi benar-benar dari muka-mukanya nih beberapa teman-teman Jimmy lah, nggak usah jauh-jauh lah. Banyak anak muda seperti Jimmy di kantor kita gitu ya. Ya tidak mungkin belum setinggi Jimmy levelnya gitu ya. Kalau Anda cuma mau cari angka 2 digit, bicara 10-20 juta mungkin bertebaran Rizka. Gitu. Itu yang bisa kita bilang. Jadi kalau Anda comparing with the kerja nih, saya nggak bilang jelek sekali lagi ya. Kita bicara percepatan aja sih. Fresh graduate gaji berapa misalnya? 5, 10, bagus banget 10. Ya mau 10, mau 5 terserah ada. Mungkin di Prudential di awal mungkin 5 juta mungkin gitu. Bisa lebih tergantung Anda. Tapi tahun berikutnya naiknya gaji berapa kalau orang kerja? Naik gajinya 10-20% luar biasa. Gitu. Anggaplah 10 juta jadi 12 juta gitu. Di Prudential di akhir tahun kedua, kalau Anda bener jalannya, ikutin sistem kita, itu pasti udah diangkat kepala 2 pasti. Gitu. Itu yang menarik. Ya, saya nggak mau cerita lebih lanjut, Anda tanya sama yang ajak, itu kita lebih detailnya, tapi itu teaser saya. Kalau mau cari cuma 20-30 juta, teman-teman, ini ya tempat yang paling cepat. Nah, kalau Anda udah enter ke sini, Anda akan lihat angka yang lebih besar lagi ke depannya. Yang luar biasa, itu yang membuat bergairah. Dan pesan saya satu, kalau diterangin angka besar, jangan ditolak. Pak, ntar aja angka itu lah, belum ngerti. Yang sekarang depan mata dulu. Jangan pernah bicara seperti itu. Anda harus tahu ujungnya Anda di angka berapa. Begitu tahu ujungnya angkanya berapa, itu akan membuat Anda kuat dalam perjalanan belajar di Prudential. Anda jalan, kena angin, ingat gede, balik lagi. Kena angin, gede lagi. Karena saya harus bilang sama Anda, kalau saya bilang ini gampang banget, saya bohong. Saya bohong. Semua pasti ada pro. Tapi saya janji satu hal, ini simple dan bisa nanya, gimana caranya? Ada yang mentoring nggak? Pasti ada yang bimbing Anda. Kami para leader pasti akan membimbing Anda. Pasti akan menjagain Anda. Ya, ibaratnya kami adalah orang yang tahu duluan bahwa ada harta karun di tengah hutan. Saya selalu ngomong begini, saya senang banget kalimat ini. Ya, saya bawa golok, kita buka jalanan, kita buka rawa-rawa, tapi saya minta maaf. Nebangnya nggak bersih, masih ada duri-duri sedikit, masih ada sungai-sungai kecil. Jadi mungkin Anda akan tergores sedikit, mungkin Anda akan basah sedikit, tapi yang pasti Anda tahu emasnya ada di mana. Dan Anda tidak akan pernah salah jalan. Saya mau bilang, ini sederhana dan bisa dilakukan. Semua tetap ada prosesnya. Jangan percaya instan. Instan sebentar hilang, teman-teman. Ya, oke. Jadi jangan khawatir, selalu akan dibimbing dan dituntun sama teman-teman yang sudah ada di sini. Itu Jim ya. Mungkin menjawab Rizka tadi ya. Ada lagi nggak? Rizka tadi apa lagi bawahnya? Ada nih Kak karirnya. Jenjang karir ya. Oh iya, Rizka. Ini jadi kayak pencerahan ya. Buka lagi. Tambah malam tambah buka ya. Oke, jenjang. Jadi ada berapa karirnya? Aduh, simple Rizka. Cuma 3. 1, agent. Saya nggak mau bilang agent lah, financial advisor. Kedua, langsung menjadi seorang manajer level 1 yang namanya adalah associate agency director. Terakhir apa? Agency director. Cuma 3. Bukan 3 ya, 2 level manager malah. Very very simple. Gampang banget. Maksudnya nggak banyak gitu loh, nggak. Dan ini apa menariknya? Kalau Anda, sorry to say, kalau kita kerja di bisnis konvensional, dari sekian ratus staff yang jadi manajer berapa? Paling 10, betul nggak? Harus berjuang menjadi manajer. Dari 10 manajer, berapa sih yang naik jadi lebih senior manajer? Paling 5 gitu. Di sini, siapapun kita, berapapun banyak orangnya, selama Anda memenuhi apa yang Anda harus capai untuk bisa naik di tingkat itu, Anda berhak untuk naik. Nggak peduli berapa banyak orangnya. Semua orang punya hak yang sama. Gitu aja ya Rizka bocorannya ya. Nanti tanya sama yang ngajak ya, hitungannya gimana ya, lebih detail ya. Oke, thank you. Oke, Kok Kris. Ada pertanyaan lagi Kok Kris? Makin malam makin asik ya. Ini ada dari
Dari John Aga Sembiring. Saya coba bantu pertanyaannya biar lebih sempurna mungkin gitu ya. Kenapa sih Ya. Kok Kris harus prudential? Why prudential? Nah, menarik. Oh, saya baca juga. Salam goes. Oke. Kita satu aspal. Oke, ini kayak anak-anak motor. Iya. No one left, apa namanya? Left behind ya. Oke. Why prudential? Saya harus jujur sama teman-teman. Ya. Semua asuransi bagus tidak? Saya harus bilang bagus, teman-teman. For sure semua bagus. Kalau nggak bagus mah udah nggak ada di Indonesia. Udah gitu aja paling gampang. Tapi kenapa prudential? Ya, satu buat saya. Prudential hari ini adalah perusahaan terbaik dan terbesar di Indonesia. Itu tidak bisa dipungkiri, teman-teman. Bahkan di Asia Tenggara. Anda boleh Google, Anda boleh cek secara jumlah penerimaan aset, secara jumlah penerimaan premi, secara keuntungan, secara pembayaran klaim, Prudential adalah nomor 1 hari ini. Dan itu sudah bukan tahun ini doang, itu sudah bertahun-tahun sebelumnya sudah nomor 1. Dan kita adalah salah satu pelopor di dunia asuransi yang menggunakan sistem seperti ini, seperti karir seperti ini. Dan juga produk unit link yang sangat fenomenal itu. Kita pelopornya. Ya, jadi kita pelopor sebenarnya. Yang pasti bahasa gampang saya gini deh. Kalau saya mau join sama orang gitu ya, saya mau bisnis nih. Saya cari partner nih. Pertanyaannya, cari yang gede, yang kuat, apa yang saya belum tahu kekuatannya. Saya akan cari yang kuat dong, betul nggak? Saya akan cari yang kuat, yang terbukti, yang even di Singapura dan di Malaysia, di Asia nih, saya nggak usah ngomong Eropa, Asia aja, itu udah 90 tahun lebih. Dan nomor 1. Malaysia nomor 1. Singapura nomor 1. Saya cari yang itu dong, yang kuat. Itu paling gampang jawaban sederhana. Saya waktu join pun, seperti tadi saya cerita di awal, saya di awal pun sudah punya bisnis yang saya hari itu bye-bye aja. Buka dikit ya, jadi panjang deh nih. Saya jadi Prudential di umur berapa ya? Belum 30 kali ya? 27, 28, 29, 30 lah paling. 30 saya jadi Prudential waktu itu. Di usia seperti itu saya sudah punya perusahaan. Saya punya perusahaan dan saya punya bisnis, burung walet dan segala macam. Istri saya kerja lumayan lah posisinya, marketing manager di suatu perusahaan besar. Ya saya nggak sebut namanya, kalau saya sebut Anda pasti tahu sekarang juga besar ya. Sekarang dia lebih banyak konsentrasi di makanan, di food gitu ya, di beberapa tempat-tempat high bis gitu ya. Jadi hari itu sebagai anak muda, anak 1 sih, saya nggak bilang kaya sih, cuman oke lah, cukup lah saya gitu, fine lah saya gitu hari itu. Gitu. Waktu saya putusin ke Prudential, saya nggak mungkin dengan serta-merta dengan buru-buru saya ikut gitu. Saya akan melihat dulu sejarahnya paling tidak. Saya akan lihat dulu ini perusahaan apa sih sebenarnya gitu. Dan itu yang saya temukan, bahwa ini adalah perusahaan besar yang terbaik. Dan yang saya tertarik lagi adalah perusahaan Inggris, teman-teman. Mungkin klise ya, tapi benar sih. Agak konservatif dia perusahaannya. Semua mainnya nggak banyak, cuma main dunia asuransi jiwa dan financial titik. Nggak main aneh-aneh, itu aja. Itu sebabnya bertahan sampai hari ini. Dan for info aja, di Inggris adalah salah satu perusahaan terkaya sih di Inggris. Jadi dengan seperti itu ya saya pikir ini adalah pilihan yang tepat untuk pilih satu perusahaan yang stabil, yang konservatif, dan yang memang sudah membuktikan bahwa dia adalah jualannya sampai hari ini. Anda boleh cek by Google atau apapun juga, coba cek deh. Dan awareness-nya siapa sekarang nomor 1? Prudential. Itu yang terjadi. Jadi kalau saya boleh menjawab Pak John, kenapa Prudential? Ya itu dia. Gitu. Jadi ini adalah buat saya melihatnya adalah bisnis, perusahaan yang benar-benar memang boleh menjadi pilihan, gitu. Karena dia kuat dan besar. Itu Jim. Yes, Kok Kris, thank you. Semoga juga menjawab buat teman-teman yang nanya. Ada 2 pertanyaan dari sebentar ya. Dari Simon Eko, tadi ada pertanyaan juga. Tadi setelah saya baca, mungkin Bro Simon bisa langsung coba tanya nanti ke yang ngajak ya, biar lebih detail nanti.
Sama untuk pertanyaan dari Adi Apriyaldi. Itu nanti boleh coba langsung tanya juga ke yang ngajak, karena itu juga tadi sudah dijawab juga sama Kok Kris tadi sebelumnya ya, Bro Adi ya. Oke, teman-teman, sebelum Jim, acara ya, Kok Jim, Kris. ada satu yang private ke saya nanya juga nih. Oh iya, Saya coba silakan jawab Kok ya. Kris. Ya. Ini ada hubungan juga. Jadi intinya bahwa pernah mau coba tapi belum berhasil, sekarang mau coba lagi supaya tidak gagal bagaimana gitu. Kenapa menarik buat saya? Karena kembali ke topik saya tadi yang di awal. Intinya apa? Saya ngomong umum ya teman-teman ya, bukan cuma jawab pertanyaan Pak Hengki juga, tapi buat semua gitu. Kalau Anda mau bisnis, Anda harus tahu hitungannya. Ya, jadi nanti PR-nya tanya sama yang ngajak bagaimana hitungannya. Ya. Apakah hitungan itu secara logika bisa diterima? Apakah cuma sulap-sulapan doang? Apakah bisa dihitung secara bodoh, secara matematika sederhana aja bisa dihitung nggak? Dan masuk akal Anda nggak? Itu yang membuat saya jalan, teman-teman. Ya, hitungan itu. Itu modal saya. Dan kalau semua bertanya, bagaimana cara berhasil? Gimana cara supaya sukses, teman-teman? Sukses atau berhasil adalah impact, adalah hasil dari suatu kepercayaan kita terhadap apa yang kita kerjakan. Kalau kita percaya, kita berhitung, kita tahu angkanya, kita tahu ujungnya, kita tahu impian kita bisa merangkumkan dalam satu hitungan yang benar, dan kita memang mau dapat itu, semangatnya begitu ya, kita mau dapat impian kita, semangatnya dari situ, itu udah jawaban yang paling hebat soal bagaimana kita menjadi sukses. Karena dengan seperti itu, kita akan berusaha mencari cara, berusaha belajar banyak, berusaha mengetahui tekniknya, untuk bisa melakukan ini di luar sana. Tapi moral dulu yang harus benar dulu. Yaitu keinginan kita untuk mau berhasil. Itu adalah kunci sukses. Udah nggak ada yang lain. Seberapa mau kita. Ini bukan bisa nggak bisa. Ini mau apa nggak mau. Kalau mau, pasti bisa. Kalau mau, pasti punya waktu. Kalau mau, pasti ada pasar. Kalau mau, pasti bisa ngomong. Kalau mau, pasti akan mencapai posisi yang Anda inginkan dalam waktu cepat. Asal mau. Gitu ya teman-teman ya. Thank you. Thank you, Jim. Yes, thank you Kok Kris. Teman-teman sekali lagi boleh nggak tepuk tangan dulu buat Kok Kris ya, yang luar biasa teman-teman. Udah jawab, udah sharing apa bisnis yang luar biasa di Prudential. Teman-teman, berhubung karena waktu, izinkan saya untuk saya ada satu pertanyaan sebenarnya sih yang baru muncul. Saya coba lihat dulu ya. Boleh. Kopi saya masih penuh. Pak Wenda, itu boleh. Kok Kris mau coba jawab? Yang mana? Bro Wenda dan nanya, bagaimana caranya membangun kembali kepercayaan seseorang yang pernah dikecewakan oleh salah satu asuransi? Oke. Kok Kris mau jawab atau nanti biar? Ya, sedikit nggak apa-apa karena udah bertanya sedikit aja, nanti detailnya boleh tanya sama yang bantu, yang ajak. Tapi paling gampang gini, karena ini mungkin juga jadi hal yang semua orang mungkin bisa ngalamin juga gitu. Satu dulu, kenapa orang nggak percaya gitu? Ya, orang nggak percaya banyak hal itu dulu teman. Ini saya cuma membantu menghandling keberatan orang-orang di luar sana gitu ya, ketakutan teman-teman juga. Kalau satu pohon yang tinggi itu pasti akan lebih gampang kena angin, betul tidak? Betul. Makin besar satu perusahaan, secara jumlah pasti ada yang kecewa, itu pasti. Prudential bukan dewa sekali lagi. Pasti ada 1-2 yang kecewa, pasti ada. Nominalnya banyak, kalau rasio harusnya tidak banyak, kecil sekali. Cuma karena jumlahnya gede, jadi orangnya kelihatan gitu. Dan itu normal. Ya semua perusahaan pasti adalah, ya kan, bukan semua tetap kan by human, error pasti ada segala macam. Itu dulu mesti diterima sama kitanya sebagai pelaku. Jadi kita bukan tipe yang salah siapa bukan. Jadi kita lebih objektif melihatnya. Pasti ada. Jadi kalau tanya bagaimana kembaliin kecewaan, pertanyaan kecewanya apa dulu gitu. Itu yang paling penting. Kecewa seperti apa? Apanya yang kecewa? Kecewa dia yang kecewa atau dia dengar dari orang jadi dia kecewa gitu. Ya. Karena itu akan berbeda ceritanya gitu. Ya. Itu dulu yang perlu Anda lakukan. Jadi kalau kecewa dan
kalau kecewa dianya kita bisa telusuri kenapa dia kecewa. Tapi kalau kecewa dari orang lain, nah itu yang banyak terjadi. Katanya gitu ya. Kalau katanya, ya itu juga bisa katanya gitu ya. Katanya susah katanya. Jadi, nah kalau katanya itu kita harus tanya, dengar dari siapa, ngalamin tidak. Nah, gitu. Teman-teman jangan frontal sama Martin. Kok nggak percaya? Gitu. Bukan. Kita coba bantu. Kenapa nggak percaya? Kenapa kecewa? Yuk lihat kasusnya kenapa sih? Kenapa kecewa? Karena teorinya begini, perusahaan asuransi didirikan di Indonesia dan masih berdiri sampai hari ini, tugasnya cuma satu. Tahu nggak tugasnya apa teman-teman? Bayar klaim. Segampang itu. Kalau perusahaan itu sudah fungsinya tidak benar, bayar klaim itu benar, itu pasti udah nggak ada tuh perusahaan. Selesai teman-teman. Nggak usah kita ribut, OJK juga udah coret tuh perusahaan. Udah pasti. Jadi mestinya tugas utamanya dia bayar klaim. Berarti kalau ada yang nggak ketemu, mungkin bisa dilurusin. Apanya yang salah? Kadang-kadang masalah informasi, mungkin masalah administrasi, apapun itu sebenarnya bisa dibicarakan sebenarnya teman-teman. Jadi bagaimana cara mengembalikan kecewaan seorang? Teman-teman sebenarnya lebih ke cari tahu dulu apa sih kecewaannya. Dari situ pelan-pelan kita akan masuk lagi, kita akan cerita faktanya, kalau bisa dibantu gitu ya, apapun. Kecewa sama agennya, gitu. Teman-teman, ya. Mohon maaf sebelumnya. Kalau bicara kecewa sama agen, ya namanya orang oknum. Seandainya agennya benar salah, oknum pasti ada lah di mana-mana. Jadi jangan jadi satu pedoman lah. Gitu. Yang penting kita cari tahu kenapa dulu. Ya, seperti itu. Gitu Jim ya. Mungkin detailnya tanya sama yang ngajak, sama leader teman-teman ya, supaya lebih langsung ke titik sasaran. Gitu. Gitu Jim. Thank you, Kok Kris. Thank you. Oke, teman-teman, kita udah di akhir daripada acara kita malam hari, teman-teman. Kalau boleh saya simpulkan dari apa yang kita dengar dari Kok Kris sebagai dengan sharing yang luar biasa. Yang pertama, teman-teman ya, 3-4 tahun kita coba bisnis prudential, income kita besar, 3 digit minimal, teman-teman. Ada percepatan income. Kok Kris juga tadi tekenin bahwa bisnisnya keren banget, teman-teman. Bisa diwariskan, long lasting, tanpa modal. Bisnis ini bukan bisnis yang susah, teman-teman ya, tapi kitanya yang mungkin nggak mau coba, teman-teman. Bukan soal bisa atau enggak, tadi Kok Kris di terakhir ada bilang, bukan soal bisa atau enggak, tapi soal mau atau enggak, teman-teman. Kalau mau, pasti bisa. Setuju ya, teman-teman ya. Dan Kok Kris, ini teman-teman, terakhir saya mau katakan bahwa tadi Kok Kris bilang, sukses atau berhasil adalah impact atau hasil dari apa yang kita percaya. So, teman-teman hari ini yang sudah join, kita mau say thank you banget buat teman-teman yang udah luangin waktu untuk dengar peluang bisnis yang luar biasa di Prudential bersama dengan speaker kita yang luar biasa, Kok Kris. Sekali lagi boleh tepuk tangan dulu teman-teman buat Kok Kris yang luar biasa. Yeay. Teman-teman kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung coba tanya ke orang yang teman-teman ajak ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Saya Jimmy, saya minta maaf juga kalau misalkan ada salah-salah kata, teman-teman ya. Semoga teman-teman mau mulai coba untuk ngerjain bisnis Prudential yang luar biasa. Oke, teman-teman, selamat malam buat kita semua. Sukses buat teman-teman semua. Kita ketemu di bincang-bincang berikutnya. Thank you, Kok Kris, semuanya. Sukses semua. Sukses semuanya. Gotta get back in the groove. I never worry. When low, when high, what matters is now. Get right back in the mood. I live my days if it was left.